Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita ya, para pembelajar dimanapun Anda berada, apapun yang sedang Anda kerjakan, ketemu lagi kita. Ini adalah sesi ke-13 dari mata kuliah keahlian negosiasi. Kita akan membahas apa? Kita akan membahas tentang bagaimana membina, menggunakan hubungan baik di dalam kita bernegosiasi. Oke? Mari kita masuk, izinkan saya untuk melakukan share screen. Ya, share screen, dan ternyata share screen-nya tidak semudah yang saya sangka. Jadi agak panjang lagi. Oke, hubungan baik dalam negosiasi. Nah, udah kelihatan ya? Oke. Apa yang kita bahas nih? Hubungan baik itu bahasa internasionalnya kita nyebutnya sebagai kepercayaan, trust. Bagaimana sih kita membangun trust ya? Dari riset ternyata ditemukan begini, kalau negosiasi itu cenderung lebih mudah dilakukan jika negosiatornya itu sudah kenal ya, atau orang yang cukup dekat. Itu biasanya negosiasinya menjadi lebih mudah ya. Kenapa? Ada hubungan baik, ada trust di antara negosiatornya. Tapi ada negatif side-nya. Apa? Karena dia kenal, punya hubungan baik, biasanya nggak tegaan. Sehingga apa? Hasilnya marginnya tipis. Banyak ngalahnya. Dua-duanya banyak ngalahnya. Ya. Karena apa? Biasanya mereka, yang negosiator yang saling kenal tadi, mereka lebih menitik beratkan pada hubungan baik. Jadi bukan profit yang jadi yang mereka kejar. Ya. Kenapa menjadi cenderung lebih mudah? Karena apa? Mereka untuk melakukan koordinasi, pertukaran informasi itu lebih gampang. Ya. Tidak ada barrier lagi. Apa barrier kecurigaan, barrier bahasa, barrier kebiasaan. Itu ditanggulangi kalau untuk orang-orang yang sudah kenal. Ya. Cuman karena ini urusannya dengan kepercayaan, apa namanya, trust, ya, itu kan lebih ke arah rasa. Nah ini agak masalah kenapa? Kalau kita bikin satu tawaran, sebenarnya kalau sama orang lain itu biasa. Tapi karena terhadap teman, itu dianggap, wah gila lu. Sama kawan sendiri mintanya kayak begini, sarap nih. Nggak tahu diri. Lu berkhianat sama temen lu. Sama teman sendiri mintanya, ya kayak gitu. Ya, itu contohnya. Oke? Nah, sekarang, loh, wah ini salah ini, bukan ini nih, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini, bukan ini. Bukan ini. Coba saya cek dulu. Kok nggak keluar ya? Kenapa tidak keluar? Kenapa tidak keluar? Oh, sorry. Ternyata, ternyata benar adanya. Balik. Saya share screen lagi. Ya. Share screen lagi. Itu dua. Tadi itu halaman ini. Ya ini halamannya harusnya nggak ada. Harusnya dihapus. Ya. Jadi kita langsung ke halaman ini. Raport. Kita ngomong raport. Raport ini bukan kayak buku laporan nilai SMP, SMA, SD Anda. Anda. Report ini adalah satu situasi di mana terjadi saling perhatian, empati, adanya harmoni, kecocokan, saling menghargai.
Ya istilahnya klik, apa ya, dapat chemistry ya, klik. Ya. Nah kalau sudah ada report ini tadi, maka negosiasi kan biasanya terjadi konflik ya antara dua kepentingan. Nah, raport ini nanti yang akan menjadi peredam. Peredam apa? Peredam dari konflik yang mungkin timbul pada waktu negosiasi. Oke? Hmm. Gimana kita lihat raportnya bagus atau enggak? Lihat aja bagaimana cara mereka berinteraksi. Kalau mereka berinteraksinya dengan nggak ngomong didominasi satu orang tapi saling memberi kesempatan untuk bicara gantian gitu ya. Terus kemudian memberikan persetujuan kayak sering iya 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 betul 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 iya iya setuju setuju nah kayak gitu ya. Terus kemudian berbagi mimik. Mimik itu apa ya? Ada postur, ekspresi wajah, ada bicara, sikap. Berbagi mimik itu artinya kayak saling menirukan gitu loh ya. Nah, maka itu namanya reportnya tinggi. Oke? Okay? Nah, biasanya kalau di rumah tangga, kita kalau pengen tahu orang yang sudah menikah cukup lama, dia itu sebenarnya harmonis atau enggak. Lihat aja, muka mereka itu hampir sama enggak? Hampir sama tuh kenapa terjadi? Karena mereka kemudian saling menirukan mimik, saling menirukan ekspresi. Nah, kalau mereka sudah saling menirukan, nanti hasilnya kayak adik kakak, mirip mukanya. Ah, itu artinya harmoni. Oke, balik lagi ke report. Gimana cara kita menaikkan report? Satu, Anda harus ngalah, lakukan pertemuannya secara fisik, face to face. Sangat-sangat hindari online. Kenapa? Ada pertemuan non verbal yang nggak bisa dikomunikasikan. Apa? Anda nggak bisa baca suasana hatinya kayak gimana, lingkungannya kayak gimana, kontak matanya bagaimana, bagaimana mengikuti Anda melakukan mimicking, artinya buat gesturnya dia gimana, tangannya gimana, sikapnya gimana. Ya itu sulit kalau Anda nggak ketemu secara langsung. Oke? Okay? Kemudian meningkatkan report, jangan langsung to the point, to the point misalnya. Nah. Don't do that. Anda harus cairkan dulu suasana. Apa? Ngobrol dulu, yang santai-santai dulu. Baru nego. Anda harus bangun dulu tuh aura positif. Anda harus bangun dulu rasa percaya, diterima, terbuka, trust dari pihak lain. Kemudian jangan cuma gali, tapi Anda juga kasih informasi Anda. Kenapa? Untuk ngasih petunjuk ke arah mana mereka membangun pertanyaan yang harapannya apa? Oh nanti ternyata, oh kita sama-sama senang melihara jangkrik ya. Oh bisa ngomong jangkrik, genggong segala macam. Itu enak. Setelah itu terbangun sesama pecinta jangkrik gitu. Atau sesama penggemar sepeda listrik, bisa tuh kita ngomong. Penggemar ikan cupang, bisa begitu. Sama-sama lulusan SD 07 Petang kelas jauh Wonogiri, wah bisa kohesi. Kenapa? Sependeritaan. Bayangin SD 07 Petang itu malam, sore, ya masuknya di atas jam 12 siang, kelas jauh. Artinya dia terpencil. Maka mereka kan berbagi, oh ini dulu sama-sama penderitaan. Itu akan membuat mereka Anda punya shared interest. Ini bisa meningkatkan rapport Anda. Oke? Kemudian ada yang menarik. Di dalam hubungan baik, ya, ada orang yang belinya banyak, terus minta diskon. Sampai yang jual itu
tipis banget. Ya wes, aduh nah, ya wes kasih diskon. Tapi ternyata apa? Si pembeli tadi tetap merasa nggak puas. Setelah itu apa? Komplain aja. Ya, ternyata ini menarik. Kepuasan itu nggak tergantung dari besarnya atau banyaknya konsesi yang diberikan. Kepuasan itu ternyata urusannya dengan persepsi, bukan realitas. Ya, kenapa? Kalau konsumen tersebut puas, maka dia akan lebih cenderung menghormati termin, kondisi, kontrak yang ada. Dia nggak gampang-gampang berubah. Dia tetap di situ. Ya. Dia nggak lari kemana-mana. Yang kedua, mereka cenderung melakukan pembelian kembali. Apa itu? Repeat order. Oke? Yang ketiga, ini menjadi menarik. Apa? Mereka melakukan promosi dari mulut ke mulut. Word of mouth. Pakai itu aja. Bagus. Kok bisa lo bilang bagus? Ya gue udah pernah pakai itu. Gue puas. Sayang lo kalau nggak pakai. Kayak gitu contohnya. Ya. Nah, sekarang kita mesti hati-hati supaya persepsi yang tadi bisa dikendalikan, harapan dari pihak-pihak lain bisa dikendalikan, kita perlu melakukan persiapan. Apa? Satu, kita mesti kasih informasi awal tentang kondisi yang dihadapi. Upamanya begini, kita biasanya ya karyawan itu kalau akhir tahun biasanya itu ngomong tentang bonus. Oke. Nah, Desember bonus. Nah, ini manajemen ini dari November itu udah bolak-balik ngomong tahun ini berat kita. Ya. Tantangan kita berat, pencapaian kita berat, biaya kita juga berat ya. Tapi ya kita bisa lewatin, tapi berat. Nah, kalau bolak-balik diomongin kayak gitu, apa yang terjadi? Karyawan tadi punya persepsinya akan diturunkan. Oh, berat. Jadi harapan dia besarnya bonus tidak sebesar yang tahun sebelumnya. Kenapa? Bolak-balik dia dengar informasi awalnya apa? Berat. Nggak banyak. Maka harapannya terhadap jumlah bonus tadi juga nggak banyak. Oke? Yang kedua, untuk menurunkan harapan. Contoh, Anda ngomong ke saya tanya, kita nego nih, nego. Saya tanya, jadi Anda mau nawarin berapa? Om, Anda jawab, saya buka di 500 juta deh. Kalau saya tenang gini aja, oh 500 juta boleh juga ya. Bisa kurang dikit nggak? Nah, kalau saya jawab kayak gitu, maka lawan saya akan merasa, oh kena nih. Dia angka segitu nggak goyang. Berarti sebenarnya saya kurang tinggi. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Saya stop di situ aja. Ya. Tapi bagaimana kalau orang? Saya tanya, berapa itu? 500 juta. 500 juta? Wah, bener aja. Atau 500 juta? Ya, apa? Lawan saya tadi akan mikir, wah ketinggian gue nih nawarinnya. Maka dia akan melakukan menurunkan ekspektasi. Ya itu bisa dibuat latihan itu. Sehingga apa? Mereka bilang, wah saya mesti koreksi ketinggian. Oke? Terus kemudian Anda juga mesti memperhitungkan keseimbangan. Keseimbangan apa? Hasil yang Anda dapatkan dan hasil yang lawan Anda dapatkan. Jangan terlalu jomplang. Kalau terlalu jomplang, ini dia mau mikir, wah jangan-jangan saya dikadalin nih. Saya cuma dapat 50, dia dapatnya 70. Sementara kurang lebih modalnya sama. Wah, kadal, buaya, ular jadi satu nih orang. Kacau. Nah, ingat ya. Jadi usahakan gapnya tidak terlalu tinggi.
Berikutnya adalah Anda harus membangun supaya dia merasa terlibat bagian dari proses. Caranya apa? Meskipun Anda benar, uh, bagaimana menurut Anda? Pandangan Anda gimana? Anda punya alternatif nggak? Kalau ditanya seperti itu, dia akan merasa dilibatkan. Sehingga dia akan sebutkan nanti harapan-harapan. Nah, kita bisa masukin tuh informasi-informasi awal yang ada di dia. Oke? Ya, materinya yang paling bagus itu adalah materi yang di lampiran. Itu adalah materi dari Harvard Law School. Ya, mereka jagoan di mata kuliah negosiasi dan itu yang saya pakai. Tentu saja Anda akan dipaksa untuk berbahasa Inggris, tidak apa-apa. Bagian dari meningkatkan TOEFL Anda. Ya, nanti pertanyaannya begini. Kenapa Anda kok lebih senang negosiasi sama orang yang Anda kenal? Ya enggak sih, pernah Anda tuh lebih senang negosiasi sama orang yang Anda kenal atau orang asing sama sekali? Anda pilih satu, terus kemudian Anda jawab, kenapa Anda pilih itu? Ya, yang kedua, bagaimana cara Anda membangun report itu tadi? Ya, hati-hati. Kalau Anda tidak baca, perhatikan materi ini. Nanti pada waktu ujian, begitu saya ngomong report, yang ada, Anda nyari ke internet, jawabannya adalah laporan. Ya, alias rapor. Raport apa? Raport sekolahan. Ya. Begitu Anda ngambil dari internet tadi, ya auto fail. Oke? Jadi perhatikan apa yang dimaksud dengan report itu tadi. Moga-moga Anda cukup paham, terutama setelah membaca materi yang dari Harvard Law School tadi. Kalau ada yang belum paham, tanyanya kemana? Ya, tanya ke Gusti Allah. Tapi kalau susah, jawabannya kan agak kalau dijawab langsung, Anda nanti kaget. Tanya di e-learning. Ya, mohon maaf atas segala ketidaknyamanan yang terjadi. Mohon maaf. Saya minta Anda tetap semangat, jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.